Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Bu Selma selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, serta teman-teman yang saya cintai dan juga saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bab 3 mengenai laporan keuangan konsolidasi. Sebelum masuk ke materi ini, kita akan membayangkan ada dua perusahaan besar yang bergabung. Secara hukum mereka tetap dua PT yang berbeda, tapi secara ekonomi mereka adalah satu keluarga besar. Nah, lalu bagaimana cara mencatat keluarga besar inilah yang akan kita bahas di materi ini. Yaitu yang pertama kita akan masuk ke apa itu konsolidasi. Jadi konsolidasi itu adalah laporan yang intinya itu adalah menyajikan laporan keuangan seolah-olah induk dan juga anak adalah satu entitas tunggal. Di bab ini kita menggunakan asumsi penting, induk menggunakan metode ekuitas lengkap. Artinya setiap ada perubahan kekayaan di anak perusahaan, induk itu langsung mencatatnya. Laporannya lengkap mulai dari neraca, laba rugi, saldo laba, sampai arus kas. Jadi investor bisa melihat performa grup secara utuh, bukan sepotong-sepotong. Sekarang kita akan masuk kepada akuisisi saham dan juga kendalinya. Kapan kita melakukan konsolidasi? Lalu kapan sih sebuah perusahaan itu harus buat laporan konsolidasi? Kuncinya itu adalah kendali atau kontrol. Berdasarkan aturan ASC 805, kendali itu biasanya didapatkan kalau kita tuh punya saham lebih dari 50%. Ada hal unik di sini, jadi hubungan induk anak itu menikahnya cuman sekali. Kita ibaratkan sebuah pernikahan. Kalau besok-besok induk itu beli saham tambahan dari sisa saham yang beredar, itu bukan lagi disebut kombinasi bisnis, tapi cuman tambahan investasi biasa. Selisih harga nanti masuk ke akun additional paid in capital, yaitu tambahan modal di setor, bukan ke aset lain. Untuk lebih lengkapnya akan kita bahas ke slide kedua. Sekarang di slide kedua kita akan membahas tentang entitas pelaporan. Kenapa tidak digabung dengan PT-nya? Mungkin teman-teman itu bertanya, kalau sudah dikendalikan kenapa nggak digabung saja jadi satu PT? Ternyata ada alasan strategisnya. Yang pertama itu proteksi hukum. Mohon maaf, yang benar itu adalah proteksi hukum. Kalau misalkan ada anak perusahaan kena masalah hukum atau bangkrut, harta induk tetap aman. Tanggung jawabnya itu terbatas, hanya sebesar investasi aja. Yang kedua, manajemen resiko. Induk itu bisa punya anak perusahaan di bidang yang beda banget. Misalkan perusahaan teknologi punya anak perusahaan perkebunan, ini namanya diverifikasi. Lalu yang ketiga itu adalah operasional, lebih mudah mempertahankan merek yang sudah terkenal, seperti contoh di buku. Di buku yang kita pelajari itu ada Coca-Cola, tetap jadi Coca-Cola meskipun dibeli perusahaan lain. Karena memang dia itu sudah mempunyai nama, sudah punya branding, banyak dikenal oleh masyarakat. Sekarang kita akan masuk ke hubungan induk anak dan kepentingan non pengendali, NCL. Sekarang kita bahas istilah afiliasi. Di laporan tahunan kadang disebut affiliate. Nah, ada satu istilah penting yaitu non-controlling interest, NCL, atau kepentingan non-pengendali. Contohnya tuh apa? Contohnya tuh adalah misalkan teman-teman itu bisa lihat di contoh soal di buku ya. Pada 3 strip 1, yaitu Persi Company punya 80% saham Salt Corps, lalu yang 20% lagi punya siapa? Yaitu punya pemegang saham luar. Nah, yang 20% inilah yang kita sebut NCL, non-controlling interest. Meskipun kita tuh cuma punya 80%, saat konsolidasi 100% aset anak tetap kita tampilkan, tapi nanti kita akui bahwa ada hak orang lain sebesar 20% di sana. Sekarang kita masuk kepada kebijakan dan juga pengungkapan aturan mainnya. Kalau soal kebijakan, tidak semua anak perusahaan itu wajib dikonsolidasi. Kalau induknya itu nggak punya kendali nyata, misalkan anak perusahaan itu di negara yang sedang perang atau bangkrut, maka tidak perlu dikonsolidasi.
Standar ASC 235/10 juga mewajibkan kita untuk transparan. Kita harus ungkapkan siapa yang dibeli, kapan membelinya, dan juga apakah ada goodwill, selisih lebih harga beli karena nama baik perusahaan, atau malah bargain purchase yang dimana beli murah karena perusahaan target lagi butuh uang kayak gitu. Jadi untuk lebih detailnya itu akan dijelaskan oleh teman saya di slide selanjutnya. Selanjutnya, parent and subsidiary with different fiscal period. Dalam praktiknya, laporan keuangan konsolidasi selalu mengikuti periode fiskal perusahaan induk atau parents. Artinya, meskipun anak perusahaan memiliki tanggal tutup buku berbeda, laporan konsolidasi tetap menggunakan tanggal parents. Untuk ketentuannya, jika selisih periode kurang dari 3 bulan, maka laporan subsidiary masih boleh digunakan, tetapi harus ada disclosure ataupun pengungkapan jika terdapat peristiwa material dalam periode selisih tersebut. Lalu jika selisih periode lebih dari 3 bulan, maka laporan subsidiary harus disesuaikan agar periode pelaporan sama dengan parents. Biasanya dilakukan dengan membuat laporan interim tambahan dengan tujuan agar informasi dalam laporan konsolidasi tetap relevan dan tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Lalu yang kedua, financing the acquisition. Akuisisi perusahaan tidak selalu dibayar dengan kas. Ada beberapa alternatif pembiayaan seperti kas, common stock, debit securities, kombinasi dari beberapa instrumen. Dampak terhadap kontrol, jika perusahaan menerbitkan common stock, maka hak suara bertambah untuk pemegang saham baru bisa mempengaruhi kontrol pemegang saham. Jika perusahaan ingin mendapat dana tetapi tetap mempertahankan kontrol, maka bisa menggunakan non-voting karena saham ini tidak memiliki hak suara. Jadi intinya cara pembiayaan akuisisi bisa mempengaruhi struktur kepemilikan dan kontrol perusahaan. Lalu yang ketiga, konsolidasi balance sheet at date of acquisition. Perlu dipahami bahwa entitas konsolidasi bukan entitas hukum yang terpisah, yang artinya parent dan subsidiary diperlakukan sebagai satu kesatuan ekonomi, tidak ada transaksi atas nama entitas konsolidasi. Lalu yang ketiga, tidak ada buku besar khusus untuk entitas konsolidasi. Laporan konsolidasi dibuat hanya untuk tujuan pelaporan keuangan, bukan karena entitas baru dibentuk secara hukum. Jadi konsolidasi adalah konsep akuntansi, bukan pembentukan perusahaan baru. Lalu yang keempat, parent acquires 100% at book value jika parent mengakuisisi 100% saham subsidiary dan book value sama dengan fair value, maka tidak ada selisih lebih atau goodwill atau selisih kurang. Dalam proses konsolidasi, akun investment in subsidiary dieliminasi, akun equity milik subsidiary, capital stock and retained earnings dieliminasi. Karena transaksi ini bersifat timbal balik antara entitas dalam grup. Yang tersisa dalam laporan konsolidasi hanya akun resiprokal atau aset, liabilitas, dan lain sebagainya. Lalu untuk capital stock and retained earnings yang tampil hanya milik parents. Kenapa? Karena setelah akuisisi 100%, subsidiary dianggap bagian dari parents secara ekonomi. Selanjutnya, parents acquire 90% of subsidiary with goodwill. Ketika perusahaan induk membeli 90% saham anak perusahaan, maka yang digunakan adalah acquisition method. Yang pertama, prinsip dasar acquisition method, walaupun induk hanya membeli 90% dalam konsolidasi, aset dan liabilitas anak dicatat 100% sebesar fair value. Lalu untuk goodwill dihitung berdasarkan nilai wajar total perusahaan, serta non-controlling interest juga diukur berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi, yang artinya laporan konsolidasi mencerminkan nilai penuh 100% dari entitas anak, bukan hanya bagian yang dimiliki induk. Lalu untuk contoh kasus, misalnya POP membeli 90% saham Sun seharga $90, berarti implikasi fair value-nya total Sun 90.000 dibagi 90% sama dengan 100.000. Untuk book value net Sun-nya sebesar 80.000. Untuk perhitungan goodwill-nya nilai wajar total Sun-nya 100.000. Lalu untuk nilai buku net asetnya sebesar 80.000. Selisihnya sebesar 20.000 yaitu goodwill. Lalu untuk non-controlling interest-nya, karena induknya hanya memiliki 90%, maka 10% kali 100.000 yang hasilnya $10.000. Itulah nilai NCI yang dilaporkan ke dalam ekuitas konsolidasi.
Selanjutnya, pada jurnal worksheet konsolidasi, yang pertama mengeliminasi akun investment in subsidiary milik parents, yang kedua mengeliminasi akun equity subsidi atau modal dan return earnings, lalu yang ketiga mengakui goodwill sebesar 20.000, lalu yang keempat mengakui non-controlling interest sebesar 10.000. Jurnal ini hanya untuk keperluan konsolidasi, tidak perlu dicatat di buku besar perusahaan. Selanjutnya, pada parents acquire 100% with goodwill, jika induk membeli 100% saham anak dan harga perolehan lebih dari book value net asset, maka selisih tersebut disebut excess of investment cost over book value. Jika tidak ada bukti bahwa aset anak under value, maka selisih tersebut dicatat sebagai goodwill, lalu dilaporkan sebagai aset dalam konsolidasi balance sheet. Melanjutkan dari slide sebelumnya, jadi sudah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau misalkan induk perusahaan itu mengakui 100% saham dari anak perusahaan tapi dengan goodwill, caranya adalah yang pertama kita harus melakukan eliminasi beberapa akun. Yang pertama yaitu akun investasi atau investment pada induk perusahaan dan juga akun ekuitas seperti capital stock atau common stock dan juga retained earnings pada anak perusahaan. Jadi di sini caranya adalah untuk aset seperti kas, lalu current asset lainnya, plan asset atau accumulated depreciation itu hanya tinggal ditambahkan saja antara induk perusahaan dan juga anak perusahaan. Jadi contohnya di sini cash punya POP itu $20, sedangkan punya Son itu $20. Jadi di sini tinggal ditambahkan saja milik POP dan juga milik Son sehingga nominal akhir dari cash pada neraca konsolidasian adalah $40. Dan ini juga berlaku pada other current asset, plan asset, accumulated depreciation, dan juga akun-akun aset lainnya kecuali investment. Nah, kenapa investment? Karena investment ini kan muncul jika induk perusahaan itu melakukan akuisisi, otomatis kan di laporan keuangannya muncul akun investment. Nah, tetapi akun investment ini juga memiliki jumlah yang sama dengan retained earnings dan juga common stock dari milik anak perusahaan. Jadi akun-akun ini itu disebut dengan reciprocal account atau akun yang saling berhubungan antara akun di laporan keuangan induk perusahaan dan juga anak perusahaan. Maka dari itu, investment sebesar $100, yaitu sebesar acquisition cost-nya itu harus dihilangkan sehingga di neraca konsolidasian itu nantinya akan hilang. Lalu, untuk liabilitas dan ekuitas memiliki perlakuan yang sama. Jadi, untuk accounts payable, milik POP kan 40.000, sedangkan milik Son adalah 30.000, jadi tinggal ditambahkan saja sehingga hasil saldo akhirnya adalah 70.000. Lalu hal yang sama juga dilakukan untuk other current liabilities. Nah, sedangkan di sini capital stock yang digunakan dan juga retained earnings yang digunakan adalah hanya milik induk perusahaan. Jadi yang harus dieliminasi adalah milik anak perusahaan atau dalam contoh soal ini adalah milik Son. Jadi investment in Son itu dieliminasi, begitu juga retained earnings dan juga capital stock milik Son itu sendiri. Jadi tidak semua akun yang ada di laporan keuangan Son itu langsung dipindahkan ke milik POP, tetapi hanya beberapa saja karena ada yang dieliminasi seperti akun investment, lalu ada retained earnings milik Son, dan juga capital stock. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai non-controlling interest. Jadi kalau di sini kasusnya adalah induk perusahaan itu kalau di contoh ini itu hanya mengakui 90% dari saham milik anak perusahaan. Jadi kalau misalkan ada kasus seperti ini, semua aset dan juga liabilitas entitas anak itu tetap dimasukkan ke neraca konsolidasian. Tetapi bagian milik pihak non-pengendali atas asetnya atau anak itu disajikan terpisah di ekuitas. Jadi non-controlling interest itu ditampilkan sebagai komponen terpisah dalam ekuitas. Lalu kalau misalkan ada laba, untuk non-controlling interest itu bukan dicatat sebagai beban, melainkan sebagai pengurang dari laba bersih konsolidasian. Nah, laporan laba rugi sendiri itu harus menampilkan yang pertama laba untuk kepentingan non-pengendali, dan yang kedua adalah laba untuk pemilik pengendali. Jadi contohnya di sini
POP itu mengakuisisi 90% dari saham Sun. Nah, di sini tetap dilakukan yang namanya eliminasi akun. Jadi tetap ada beberapa akun yang dieliminasi, tetap sama yaitu ekuitas pada Sun dan juga investment pada POP. Jadi di sini capital stock-nya sebesar 60, retained earnings sebesar 20, itu di sisi debit karena kita mau mengeliminasi akun tersebut dari ekuitas milik Sun. Lalu ada investment in Sun, sama seperti konsep di contoh yang berikutnya. Kalau misalkan investment itu harus dieliminasi sehingga investment ini diletakkan di sisi kredit. Lalu ada juga non-controlling interest sebesar $10. Nah, kenapa $10? Karena tadi kan nilai akuisisinya adalah $100.000. Sedangkan saham yang dimiliki oleh POP itu hanya 90%. Maka yang ditulis sebagai investment in Sun itu $90, sedangkan yang $10.000-nya itu akan ditulis sebagai non-controlling interest. Nah, di sini nantinya non-controlling interest ini akan dicatat sendiri atau dipisahkan, yaitu di bagian ekuitas. Nah, lalu di sini ada goodwill. Goodwill itu selisih karena di sini harga belinya itu atau acquisition cost-nya itu lebih tinggi daripada nilai book value-nya. Jadi setelah ditulis jurnal eliminasinya, tinggal dimasukkan ke dalam tabel seperti sebelumnya. Masih sama untuk cash, lalu other current asset, plan asset, accumulated depreciation itu tinggal ditambahkan saja. Lalu investment in Sun sebesar 90, bukan 100.000 lagi, karena kan di sini kepemilikannya itu hanya 90%. Jadi yang dieliminasi itu hanya $90. Lalu ada goodwill di bagian debit, lalu yang investment tadi di bagian kredit, karena investmentnya kan mau dihilangkan, sedangkan goodwill ini akan ditambahkan. Lalu untuk liabilitas dan juga other current liabilities juga ditambahkan saja, sedangkan capital stock dan juga retained earnings yang digunakan itu hanya milik POP. Jadi yang capital stock itu hanya 200, lalu retained earnings itu hanya 40, sedangkan yang 60 dan 20 kita eliminasi atau kita hilangkan. Nah, berbeda dengan yang soal sebelumnya, kalau yang tadi kan hanya berhenti di retained earnings saja. Cuman karena di sini POP ini memiliki non-controlling interest, jadi non-controlling interest ini akan dituliskan di bagian ekuitas sebesar $10.000 sesuai dengan persentase berapa non-controlling interest-nya. Lalu kita akan membahas bagaimana perlakuan consolidated balance sheet atau neraca konsolidasian setelah akuisisi, atau di sini asumsinya akuisisi itu telah berjalan untuk 1 tahun. Jadi setelah ada hubungan induk dan juga anak perusahaan itu terbentuk, saldo akun masing-masing perusahaan itu akan berubah karena kegiatan operasional mereka sendiri. Nah, dalam konsolidasi itu diperlukan penyesuaian tambahan untuk menghapus saldo timbal balik atau reciprocal account. Nah, jadi di sini contohnya kita masih menggunakan milik POP dan Sun Corporation. Di sini ada balance sheet atau neraca mereka pada akhir tahun 2016. Jadi bisa terlihat di sini akun-akun itu nominalnya sudah berubah, dan juga bisa terlihat ada tambahan akun baru seperti dividend receivable dan juga ada akun dividend payable. Lalu yang bisa kita perhatikan di sini adalah ada asumsi bahwa POP itu mengakui 90% saham dari Sun dengan harga 90.000 pada tanggal 1 Januari 2016. Nah, di sini berarti kan POP itu memiliki akun investasi atau akun investment sebesar $90.000. Nah, tetapi ternyata di akhir tahun akun investment itu berubah atau sudah bertambah, yang awalnya $90.000 sekarang menjadi $108. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena di sini ada lagi asumsi bahwa di tahun 2016 Sun itu memiliki income sebesar $40.000 dan juga membayarkan dividen sebesar $20.000. Nah, pada metode ekuitas yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya, kalau misalkan anak perusahaan itu memiliki income atau pendapatan, maka
induk perusahaan itu juga berhak mengakui pendapatan tersebut sesuai dengan persentase kepemilikannya, tetapi nanti juga akan menambahkannya itu di akun investment, bukan di akun pendapatan. Nah, sebaliknya, kalau misalkan anak perusahaan itu membagikan dividen, maka itu akan mengurangi akun investasi milik induk perusahaan. Nah, di sini makanya pada awal tahun atau pada awal tahun 2016 atau pada tanggal 1 Januari, POP itu kan memiliki saldo investment sebesar 90.000. Lalu ternyata Sun ini memiliki income sebesar 40.000 dolar. Nah, si POP ini harus mengakui 90%-nya dari 40.000 dolar, yaitu sebesar 36.000 dolar, di mana 36.000 dolar ini akan menambah nilai atau nominal akun investasi pada Sun di laporan keuangan milik POP. Nah, lalu selain ada income, Sun itu sendiri itu membagikan dividen sebesar 20.000 dolar, dan di sini POP itu juga harus mengakui atau mengurangi 90% dari 20.000 dolar, yaitu 18.000 dikurangi dari akun investment in Sun. Nah, maka dari itu di sini bisa diperoleh akun investment in Sun pada akhir tahun 2016 adalah sebesar 108.000 dolar. Nah, selain itu, setelah kita mencari akun investment in Sun pada akhir tahun, kita juga harus menyesuaikan akun-akun lainnya. Jadi, sama seperti yang sebelumnya, capital stock dan juga retained earnings atau ekuitas milik anak perusahaan itu harus dieliminasi. Lalu di sini investment in Sun bukan lagi sebesar 90.000, tetapi sebesar 108.000 karena kan tadi sudah ada net income dan juga pembagian dividen yang diakui. Lalu non-controlling interest jumlahnya juga bukan lagi 10.000 dolar, melainkan 12.000 dolar. Kenapa? Karena kan tadi awal investasi kita adalah 100.000. Lalu setelah 100.000, Sun itu memiliki income 40.000 dan juga membagikan dividen sebesar 20.000. Jadi 100 ditambahkan 40 dikurangi dengan 20.000, hasilnya adalah 120.000, kita kalikan dengan 10% atau non-controlling interest-nya. Itu untuk menyesuaikan akun-akun reciprocal atau akun-akun yang saling berhubungan di perusahaan afiliasi. Lalu ada lagi dividen payable pada dividen receivable. Kenapa? Ini karena Sun ini sudah membagikan dividen, tapi bukan membagikan, tapi hanya mengumumkan, sehingga di sini muncul akun dividen payable, dan di sini 18.000 dolar dari dividen payable ini adalah milik POP. Jadi 90%-nya itu milik POP. Jadi di sini harus disesuaikan dividen payable pada dividen receivable sebesar 18.000 dolar, sedangkan yang 2.000 dolarnya itu adalah dividen pada atas perusahaan lain. Lalu ada account payable dan juga other current asset sebesar 10.000 karena di sini ada asumsi bahwa dari account payable yang dimiliki Sun sebesar 30.000 dolar, 10.000-nya itu merupakan utang kepada induk perusahaan atau kepada POP. Maka dari itu, ini juga termasuk akun reciprocal, maka harus dieliminasi atau disesuaikan. Lalu untuk balance sheet-nya atau neraca konsolidasiannya dengan menggunakan konsep yang sama, tinggal disesuaikan saja. Jadi cash tinggal ditambahkan, lalu dividen receivable itu tadi kan kita hilangkan. Jadi yang awalnya di debit kita jurnal di kredit sehingga dividen receivable-nya hilang. Lalu ada other current asset tinggal ditambahkan, plan asset dan juga accumulated depreciation ditambahkan. Lalu investment in Sun dieliminasi sebesar 108.000 dolar, lalu goodwill dicatat sebesar 20.000 dolar. Sehingga asetnya adalah 4.016. Lalu di liabilitas dan ekuitas, accounts payable dikurangi 10.000 dolar karena kan tadi yang 10.000 itu utang kepada induk perusahaan, bukan ke perusahaan lain. Lalu dividends payable
dikurangkan sebesar $18.000 karena $18.000 itu adalah dividen milik induk perusahaan. Lalu untuk capital stock dan juga return earnings yang digunakan adalah milik induk perusahaan dan bukan milik anak perusahaan, sehingga yang milik anak perusahaan yaitu $60.000 dan juga $40.000 itu harus dieliminasi. Lalu nominal untuk non-controlling interest juga berubah, yang awalnya dari $10.000 sekarang sudah berubah jadi $12.000. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sania Lulu Fitriana dengan NPM akhir 127. Di sini saya akan menjelaskan terkait assigning access to identifiable net assets and goodwill. Jadi pada penjelasan yang sudah rekan saya jelaskan sebelumnya, kita selalu mengasumsikan bahwa book value dan fair value dari net asset anak perusahaan itu selalu sama. Sehingga ketika ada excess atau kelebihan nilai investment dari nilai fair value, maka itu langsung dialokasikan kepada goodwill. Nah, tapi bagaimana sih kalau sekarang kita bisa mengetahui kelebihan dari investment cost terhadap fair value itu ada aset yang memang under value atau over value. Nah, maka kalau kita bisa memperoleh informasi ini, maka kelebihan tersebut harus pertama kali dialokasikan kepada net asset yang bisa diidentifikasi. Setelah itu kalau misalnya ada kelebihan baru kita bisa alokasikan kepada goodwill. Nah, contohnya di sini yaitu PAM membeli 90% kepemilikan pada anak perusahaan yaitu Sun dengan membayar sebesar 5.200.000 secara cash. Nah, lalu juga memberikan 100.000 lembar saham dengan harga parnya $10 dan market value-nya 5 juta. Ada juga biaya untuk melakukan kombinasi bisnis sebesar 200.000. Nah, biaya 200.000 ini akan kita bebankan nantinya. Untuk jurnalnya di sini 5.200.000 yang cash kita kreditkan, kemudian sahamnya yaitu dari 100.000 dikali $10 atau nilai parnya yaitu menjadi 1 juta kita catat di kredit. Tetapi di sini market value untuk sahamnya sebesar 5 juta. Berarti di sini kan ada selisih 4 juta. Nah, 4 juta ini kita catat sebagai agiu saham atau additional paid in capital. Nah, sehingga total investment in Sun itu adalah 10.200.000. Kemudian biaya sebesar 200.000 ini kita bebankan dengan mendebit investment expense kepada cash. Nah, selanjutnya bisa dilihat di sisi kiri slide ini ditunjukkan neraca milik PAM dan neraca anak perusahaannya yaitu Sun sebelum dilakukan konsolidasi. Nah, di sini kita diberikan informasi perbandingan antara nilai buku dan juga nilai wajarnya. Nah, saat perusahaan itu melakukan konsolidasi, bisa saja ditemukan bahwa ada aset yang naik ataupun turun. Contohnya di sini pada total aset milik Sun, di book value-nya tuh dicatat sebesar 8.000. Tetapi nilai wajarnya tuh sebesar 9.000. Berarti kan ada perubahan sebesar 1.000. Nah, selain itu kita bisa lihat untuk sisi inventory milik Sun, bisa kita lihat kalau nilai bukunya itu adalah 500 dan fair value-nya ini 600. Berarti yang inventory ini bisa kita sebut sebagai under value. Sehingga harus kita tambahkan nanti agar menjadi 600. Nah, termasuk juga untuk akun land atau yang tanah di mana ada selisih under value-nya tuh 200. Lalu pada akun buildings juga sama yaitu 4.000 dan 5.000. Jadi ada selisih under value 1.000. Tapi di sini kasusnya ada yang over value juga, yaitu pada akun equipment yang dimana book value-nya nih 2.000, tetapi fair value-nya tuh hanya 1.700. Berarti equipment ini mengalami over value. Nah, lalu kita berpindah ke gambar yang ada di sisi kanan slide ini. Kita perlu ingat kembali bahwa 90% pembelian itu investment cost-nya adalah 10.200 yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, pertanyaannya kalau misalnya PAM itu membeli 100%, jadi bukan 90%, kepemilikan, maka totalnya itu berapa sih? Nah, berarti untuk mencari jawabannya, kita bisa hitung dengan membagi 10.200 dengan 90%. Nah, hasilnya yang diperoleh yaitu fair value keseluruhan net asset pada anak perusahaan yaitu sebesar 11.333. Nah, tapi di sini nilai buku anak perusahaan diketahui itu hanya senilai 5.900. Nah, angka 5.900 itu dari mana sih? Nah, kita kembalikan neraca yang di sisi kiri. Di sini nilai 5.900 ini diperoleh dari total aset nilai buku milik Sun dikurangi total liabilitasnya. Nah, kita bisa lihat di sini kalau total asetnya
milik Sun itu sebesar 8.000. Terus liabilitasnya adalah 700 ditambah 1.400. Berarti kan ada 2.100. Nah, 8.000 yang aset itu dikurangi sama liabilitasnya 2.100, berarti kita peroleh angkanya 5.900 yang persis ada di gambar yang sisi kanan, yang bagian book value of Sun's net assets ini. Nah, jadi kalau nilai wajar keseluruhan asetnya 11.333, tetapi nilai bukunya itu hanya 5.900, berarti ada excess atau kelebihan nilai wajar atas nilai buku sebesar 5.433. Nah, kalau berdasarkan contoh-contoh sebelumnya, kelebihan ini tuh biasanya langsung dialokasikan ke goodwill kan. Nah, tetapi karena kita punya data neraca yang ada di sisi kiri ini, maka yang harus dilakukan adalah mengalokasikan dulu terhadap aset dan liabilitas yang mengalami perubahan nilai wajar tersebut. Baru kalau ada sisa, baru kita bisa alokasikan kepada goodwill. Nah, contohnya di sini itu kan ada inventory. Dari yang nilainya 500, fair value-nya menjadi 600, berarti perlu ditambah 100 kan, biar si inventory ini sesuai dengan nilai wajarnya. Lalu untuk yang akun land atau tanah, yang 600 itu menjadi 800, maka harus ditambah sebesar 200. Begitu juga untuk yang buildings. Nah, tetapi berbeda untuk akun equipment. Di sini dia 2000, lalu menjadi 1.700, berarti dikurangi 300 karena dia mengalami overvalue. Nah, lalu ada notes payable juga dari 1.400 menjadi 1.300, maka bertambah 100. Nah, kenapa sih harus bertambah bukannya berkurang? Padahal kan dia mengalami overvalue ya. Nah, hal ini karena notes payable ini kebalikan dari inventory. Jadi kalau inventory-nya mengalami undervalue itu positif. Kalau untuk liabilitas, jika dia mengalami overvalue, baru dia positif. Tapi kalau dia mengalami undervalue, itu dia negatif. Sehingga total excess atau kelebihan yang bisa dialokasikan kepada net asset yang bisa diidentifikasi itu hanya 1.100. Nah, jadi dari 5.433 itu sudah dialokasikan 1.100 tadi itu. Nah, berarti kan masih ada sisa yang 4.333 ini yang belum dialokasikan. Nah, angka sisa ini baru kita bisa catat sebagai goodwill. Baik, untuk penjelasan yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini ada alokasi selisih nilai wajar ke dalam laporan keuangan konsolidasi. Jadi di work paper procedure ini tuh untuk memasukkan alokasi selisih nilai wajar ke dalam laporan posisi keuangan konsolidasi. Nah, berdasarkan contoh kasus antara Palm Corporation and Sun, setelah terjadi kombinasi bisnis, biasanya itu terdapat excess fair value over book value, atau yang biasa disebut dengan selisih antara harga perolehan investasi dengan bagian investor atas nilai buku aset bersih perusahaan anaknya. Nah, selisih inilah yang harus kita alokasikan ke aset dan kewajiban yang memiliki perbedaan nilai wajar serta sisanya akan diakui sebagai goodwill. Nah, dalam kertas kerja konsolidasi ini kita bisa melihat bahwasanya ada beberapa tahapan penting. Yang pertama, di sini tuh kita gabungkan dari saldo masing-masing perusahaan, yaitu PAM sebagai induk dan Sun sebagai anak perusahaan sebesar 90%. Nah, saldo ini tuh masih merupakan saldo terpisah sebelum eliminasi. Keduanya itu kita lakukan jurnal eliminasi dan penyesuaian pada kolom adjustment and elimination. Nah, penyesuaian pertama yang ditandai dengan huruf A itu untuk mengeliminasi akun investment in Sun milik PAM sebesar 10.200, lalu untuk mengeliminasi ekuitas Sun seperti common stock, additional paid in capital, dan retained earnings. Lalu juga untuk mengakui non-controlling interest sebesar 1.133, serta mencatat goodwill sebesar 4.333. Nah, ini tuh menunjukkan bahwasanya pada tanggal akuisisi, selisih antara harga perolehan dan juga nilai buku yang diakuisisi itu sebagian dialokasikan ke goodwill. Selanjutnya di sini ada penyesuaian pada huruf B itu untuk mengalokasikan excess cost ke aset yang memiliki nilai wajar lebih tinggi daripada nilai bukunya. Nah, dalam tabel ini bisa kita lihat bahwasanya dialokasikan ke persediaan, tanah, bangunan, dan juga penyesuaian peralatan. Nah, total penyesuaian ini itu kemudian masuk ke akun unamortized excess dan didistribusikan ke aset terkait. Nah, setelah semua ini eliminasi dan penyesuaian dilakukan, barulah kita mendapatkan consolidated balance sheet.
Di sini aset investasi pada Sun itu sudah tidak muncul lagi karena telah dieliminasi. Lalu ekuitas Sun juga tidak ditampilkan secara terpisah. Goodwill-nya muncul sebagai aset baru dan non-controlling interest disajikan dalam bagian ekuitas. Nah, total aset dan total kewajiban serta ekuitas itu sudah seimbang di angka 32.933. Di sini menunjukkan bahwasanya proses konsolidasi itu telah dilakukan dengan benar. Lalu yang selanjutnya di sini ada jurnal eliminasi utama pada tanggal akuisisi. Nah, fungsinya itu ada 4, yaitu untuk mengeliminasi akun investasi induk terhadap anak perusahaan, lalu mengeliminasi seluruh ekuitas perusahaan anak, lalu mengakui kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest, dan juga mencatat total unamortized excess atau selisih lebih yang belum diamortisasi. Nah, di sini itu yang pertama ada unamortized excess sebesar 5.433 di sisi debit. Ini tuh merupakan total selisih antara harga perolehan investasi dengan bagian nilai buku aset bersih Sun yang sebelumnya sudah dihitung pada exhibit yang di sampingnya itu. Lalu kemudian kita juga mengeliminasi seluruh komponen ekuitas Sun seperti common stock, additional paid in capital, dan juga retained earning. Nah, semua ini didebit karena kita itu menghapus ekuitas anak dari laporan konsolidasi. Nah, dalam laporan konsolidasi, ekuitas yang ditampilkan itu hanya ekuitas induk. Lalu selanjutnya kita akan mengkredit akun investment in Sun sebesar 10.200. Ini tuh untuk mengeliminasi akun investasi yang dicatat oleh PAM. Dalam laporan konsolidasi, akun investasi itu tidak boleh muncul karena sudah digantikan oleh aset dan juga kewajiban real milik anak perusahaan. Nah, di sini yang terakhir kita juga mengkredit non-controlling interest sebesar 1.133. Ini tuh menunjukkan bahwasanya bagian kepemilikan 10% itu tidak dimiliki oleh PAM. Jadi meskipun Sun itu dikonsolidasikan 100%, bagian 10%-nya itu tetap diakui sebagai kepentingan non-pengendali dalam ekuitas. Jadi entry pada jurnal ini itu bertujuan untuk menghapus hubungan kepemilikan internal antara induk perusahaan dan juga anak perusahaan, lalu menggantinya dengan pengakuan aset dan kewajiban anak secara penuh, lalu goodwill atau unamortized excess, dan juga non-controlling interest. Lalu yang selanjutnya di sini ada jurnal kerja dalam proses konsolidasi. Di sini kita menggunakan akun sementara yang bernama unamortized excess untuk mempermudah proses alokasinya. Nah, akun ini tuh hanya digunakan di work paper, bukan akun yang muncul di laporan keuangan final. Bisa kita lihat rinciannya di sini. Unamortized excess itu sebesar 5.433 yang dialokasikan ke beberapa akun berdasarkan selisih nilai wajar dan nilai bukunya, yaitu di sini pada persediaan, lalu tanah, bangunan, goodwill, notes payable, dan juga peralatan. Di sini tuh kenapa ada yang bertambah dan ada yang berkurang? Karena kita itu menyesuaikan nilai buku menjadi nilai wajar pada tanggal akuisisinya. Jika nilai wajar itu lebih tinggi dari nilai buku, maka asetnya itu akan ditambah. Nah, jika nilai wajar lebih rendah, maka dikurangi. Begitu juga dengan kewajiban, akan disesuaikan ke nilai wajarnya. Jadi total penyesuaian debit dan kredit itu sama dengan 5.433. Sehingga akun unamortized excess itu akhirnya menjadi 0. Yang artinya akun ini itu hanya alat bantu untuk mendistribusikan dari selisih nilai dan tidak akan muncul dalam laporan posisi keuangan konsolidasi. Setelah entry ini semuanya dilakukan, baru kita menggabungkan saldo PAM and Sun dengan seluruh penyesuaian tersebut untuk menghasilkan kolom consolidated balance sheet. Nah, di sini tuh hal yang penting, meskipun Sun itu hanya memiliki 90% dari sahamnya, dalam laporan konsolidasi kita itu tetap mencatat 100% aset dan kewajiban Sun berdasarkan nilai wajar. Sedangkan bagian 10% yang bukan milik PAM itu tidak akan mengurangi aset, tetap disajikan sebagai non-controlling interest dalam ekuitasnya. Lalu di sini ada dampak amortisasi ekses sebesar 5.433.000 terhadap laporan posisi keuangan konsolidasi per 31 Desember 2017. Nah, pada tanggal akuisisi ini terdapat selisih antara harga perolehan investasi dan juga nilai buku aset yang bersih dari Sun-nya ini tadi. Selisih tersebut itu akan dialokasikan ke beberapa aset dan juga kewajiban serta sebagian menjadi goodwill. Namun setelah tanggal akuisisi, selisih tersebut itu tidak semuanya tetap. Ada beberapa
bagian yang harus diamortisasi atau direalisasikan sesuai dengan sifat aset dan juga kewajiban yang disesuaikan. Nah, untuk tahun 2017 itu terdapat beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama di sini adalah laba bersih SUN pada tahun 2017 itu sebesar 800.000. Kemudian laba PAM itu tidak termasuk penghasilan dari SUN itu sebesar 2.523,5 ribu. Lalu dividen itu dibayarkan selama 2017 itu SUN membayar 300.000 dan PAM membayar 1.500 atau bisa disebut juga dengan 1.500.000. Nah, selanjutnya kita lihat pada bagian amortized excess-nya, persediaan yang sebelumnya dinilai lebih rendah itu telah dijual pada tahun 2017. Yang artinya selisih nilai wajar atas persediaan tersebut itu langsung direalisasikan dalam tahun ini. Lalu tanah yang undervalued masih dimiliki oleh SUN sehingga tidak ada amortisasi karena tanah tidak disusutkan. Nah, bangunan yang undervalued itu memiliki sisa umur manfaat 40 tahun sejak 1 Januari 2017. Jadi selisih nilai wajarnya itu akan diamortisasi secara sistematis selama 40 tahun melalui tambahan beban penyusutan setiap tahunnya. Nah, peralatan yang overvalued itu juga memiliki sisa umur manfaat sebesar 5 tahun sejak 1 Januari 2017. Nah, karena nilainya itu terlalu tinggi dibanding nilai wajarnya, maka akan terjadi penyesuaian melalui pengurangan beban penyusutan selama 5 tahun. Lalu notes payable yang overvalued telah dilunasi atau retired pada tahun 2017, yang artinya di sini selisih nilai wajarnya itu akan direalisasikan sepenuhnya di tahun tersebut. Lalu yang terakhir di sini goodwill-nya itu tidak diamortisasi tetapi akan diuji penurunan nilai jika itu diperlukan. Jadi penyesuaian ini tuh akan memengaruhi laba konsolidasi serta nilai aset dan juga kewajiban pada neraca konsolidasi akhir tahun. Saya akan membahas bagaimana ketika terjadinya ada ekses akibat dari amortisasi dari aset setelah 1 tahun berjalan. Nah, di sini dicatatkan bahwa kalau SUN net income di tahun 2017 itu $800, kemudian ada PAMS income itu dicatatkan yang selain dari SUN itu $2.523. Kemudian di sini SUN membayarkan dividen sebesar 300, kalau PAM itu 1.500. Kemudian di sini ada amortisasi yang di awal tahun kemarin yang waktu perhitungan yaitu undervalue inventory, land, dan juga building. Kemudian ada overvalue dari equipment. Kemudian ada overvalue notes payable dan juga ada goodwill. Nah, di sini kita harus mengakui keuntungan dahulu dari SUN karena SUN mencatatkan $800 keuntungan. Di sini terdapat keuntungannya diakui sebesar 90%, yaitu sebesar 720. Kemudian ada nantinya itu dikurang karena adanya jika amortisasinya itu undervalue, itu nantinya akan mengurangi biaya cost investment. Nah, di sini ada yang di undervalue, itu ada inventory, land, dan juga building. Karena land di sini nggak ada, udah di catatan di sebelumnya. Kemudian di sini ada notes payable yang overvalue karena di sini juga overvalue-nya yang payable itu nantinya akan mengurangi cost investment. Terus di sini ada overvalue dari equipment. Nah, karena di sini ada overvalue equipment, nantinya itu akan menambah cost investment, yang mana itu sejalan dari net income. Ketika SUN mencatatkan net income, nantinya kan akan menambahkan cost investment. Nah, di sini jadi kita mencatatkan setelah dihitung 720, kemudian ditambah 54, kemudian dikurangi oleh 202,5. Nah, di sini kita mencatat income from SUN itu sebesar 571,5.
Kemudian bisa saja ada alternatif lain pencatatannya, yaitu menulis 90%-nya itu di akhir-akhir. Ini 90% of Sun adjusted net income, jadi dari angka 635 dikali 90%. Kemudian kita juga akan mencatatkan adanya peningkatan dari NCI atau non controlling interest. Jadi di sini sebelumnya ada non NCI sebesar 1,133 di tahun sebelumnya. Itu harus diakui income 10% dari 800 yaitu 80, kemudian ada dikurangi 10% dari amortisasi. Nah, di sini amortisasinya diambil dari 60.000 dari overvalue equipment, kemudian dikurangi sama 225 yang mana dari inventory, land, building dan juga notes payable, yaitu nantinya akan 165. Nah, di situ diakui cuma 10%, jadi di sini hanya 16,5. Kemudian ada pembayaran dividen. Nah, di pembayar dividen di sini dicatatkan hanya 10%, yaitu 30. Karena dividen itu mengurangi cost investment, ya, jadi nantinya akan mengurangi NCI-nya. Kemudian ada akun NCI di akhir tahun 2017 yaitu sebesar 1,1665, 1166,5. Nah, di sini ada jurnal untuk pencatatannya. Jadi kan di sini ada di tahun sebelumnya itu ada amortized excess sebesar 5.400. Namun di tahun ini diakuin ada amortisasi sebesar di mana? 165. Kemudian akhir dikurangin, jadi di sini ada unamortized excess itu 526. Kemudian ada common stock, pay, epic dan juga return earn, nantinya itu akan mengurangi akun milik Sun. Kemudian di sini ada investmentnya Sun, itu nanti dikurangin juga, akan dieliminasi. Juga nantinya akan menambahkan NCI interest sebesar 1,665. Kemudian di sini ada jurnal untuk pencatatan goodwill. Nah, di sini ada land bertambah karena landnya bertambah 200, kemudian building netnya 975. Kemudian ada equipment yang karena overvalue, maka nantinya akan mengurangi. Kemudian ada unamortized excess itu sebesar 526 di akun sebelumnya, nanti dieliminasi, maka selisih dari akun tersebut adalah goodwill. Kemudian di sini ada balance sheet di akhir tahun 2017. Nah, di sini ada pencatatan adjustment untuk land sebesar 200, sehingga nantinya akan nambah land milik konsolidasi balance sheet yang seharusnya 1.800 jadi 200 karena adanya amortisasi tersebut. Terus kemudian ada building net sebesar 975, kemudian ada equipment net sebesar 90560. Kemudian investment in Sun itu nantinya akan dihilangkan atau di adjustment di lawannya sebesar 10.500 atau dihilangkan, yaitu. Kemudian ada goodwill yang sebelumnya 4,33 akan tetap menjadi 4,33. Kemudian ada unamortized excess yang sebelumnya muncul
di jurnal sebelumnya 5268, tapi muncul di akun kredit setelah jurnal selanjutnya juga, yaitu akhirnya di akhir balance-nya itu akan menghilang. Kemudian akan menghilangkan common stock milik Sun dan juga Epic serta return earn milik Sun. Nah, di sini akan menambahkan juga akun non-controlling interest pada akun ekuitas. Consolidated income statement. Nah, di sini ada contoh gambar. Terdapat gambar PAM Corporation sebagai perusahaan induk dan Sun Corporation sebagai perusahaan anak. Perbedaan utama antara laporan laba rugi terpisah milik induk dan laporan laba rugi konsolidasi terletak pada penyajian pendapatan investasi pada laporan terpisah. PAM mencatat investment income from Sun sebagai pendapatan sebesar 571,5. Namun dalam laporan konsolidasi, akun tersebut tidak ditampilkan. Kenapa? Karena dalam laporan konsolidasi yang ditampilkan adalah seluruh pendapatan dan beban Sun secara langsung, bukan lagi pendapatan investasinya. Menurut standar akuntansi, laba bersih konsolidasi adalah laba bersih dari satu kelompok usaha. Laba ini kemudian dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian untuk pemilik pengendali atau controlling interest, dan yang kedua, bagian untuk kepentingan non pengendali atau non controlling interest. Dari gambar yang terlihat bahwa laba bersih konsolidasi sebesar 3.158,6. Dari jumlah tersebut 63,5 merupakan bagian non controlling interest, sehingga laba yang menjadi hak pemilik pengendali adalah 3.095, yang sama dengan laporan laba bersihnya PAM. Nah, selanjutnya laporan konsolidasi juga mencerminkan penyesuaian atau amortisasi atas selisih nilai wajar aset dan kewajiban saat akuisisi. Misalnya ada penyesuaian pada persediaan, bangunan, peralatan, dan utang wesel. Penyesuaian ini mempengaruhi beban seperti beban penyusutan, harga pokok penjualan, dan beban bunga. Hal penting lainnya adalah laporan konsolidasi bukan hanya sekadar penjumlahan laporan PAM dan Sun. Jika hanya dijumlahkan, laba bersihnya menjadi 3.895. Namun setelah dieliminasi pendapatan investasi dan penyesuaian amortisasi, laba bersih kemudian menjadi 3.158,5. Selain itu, transaksi antar perusahaan seperti penjualan barang antara induk dan anak harus dieliminasi karena tidak dianggap sebagai transaksi dengan pihak luar. Jika tidak dieliminasi, maka pendapatan dan beban akan menjadi terlalu besar dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Terakhir, saldo laba akhir konsolidasi ini sama dengan saldo laba yang muncul di neraca konsolidasi. Ini menunjukkan bahwa laporan laba rugi dan neraca ini saling berkaitan. Baik, selanjutnya ada Boston Accounting. Jadi dalam prosedur konsolidasi standar yang kita bahas sebelumnya, penyesuaian nilai wajar biasanya hanya muncul di lembar kerja konsolidasi. Namun dalam Boston Accounting, pendekatannya berbeda. Di sini entitas anak seolah-olah dianggap sebagai entitas yang benar-benar baru setelah dibeli oleh induk perusahaan. Oleh karena itu, semua penyesuaian nilai wajar aset, liabilitas, bahkan nilai goodwill yang timbul dari akuisisi langsung dicatat atau ditekan ke bawah atau bisa disebut push down ke dalam buku besar milik entitas anak itu sendiri. Salah satu poin yang penting yang perlu diingat adalah karena entitas anak dianggap baru, saldo laba atau retained earnings mereka sebelum akuisisi akan dihapuskan atau direklasifikasi. Sebagai gantinya muncul akun ekuitas baru yang disebut push down capital. Hasil akhirnya laporan keuangan terpisah milik anak perusahaan akan langsung mencerminkan nilai wajar yang dibayarkan oleh induk pada saat kombinasi terjadi. Jadi ada contoh kasus Bob Gordon Son. Berdasarkan data yang diberikan, biaya investasinya ada saham Bob memberikan 5.000 lembar saham dengan nilai pasar $55 per saham. Jadi 5.000 dikali $55, hasilnya 275.000. Dan kas
kasnya Pop membayar tunai sebesar $100.000. Jadi total investasinya saham ditambah kas atau 275.000 ditambah 100.000 sama dengan 375.000. Nah, untuk penerapan Boston Accounting pada kasus ini sendiri, dalam pencatatan di buku Sun Company akan menyesuaikan nilai aset dan liabilitasnya di buku mereka sendiri agar sama dengan nilai wajar yang diakui oleh Corp saat pembelian. Nah, untuk munculnya goodwill, jika total investasi lebih besar dari nilai wajar aset net Sun Company, maka selisihnya akan dicatat sebagai goodwill langsung di dalam neraca Sun Company. Kemudian eliminasi saldo laba. Jadi saldo laba atau retained earning milik Sun Company pada tanggal 3 Januari 2016 akan dinolkan karena perusahaan dianggap memulai sejarah baru di bawah kepemilikan Pop Corp tersebut. Untuk Boston Capital, selisih antara nilai wajar aset neto baru dengan modal saham yang ada akan dicatat ke akun modal tambahan di buku Sun. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada learning objective 3.10 atau membuat kertas kerja atau worksheet neraca konsolidasi. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu untuk membuat spreadsheet elektronik untuk menyusun neraca konsolidasi. Nah, terdapat struktur dari kertas kerja itu sendiri. Yang pertama ada kolom entitas. Ini tuh terdapat kolom khusus untuk mencatat informasi saldo akun dari perusahaan induk atau parents dan anak atau subsidiary. Nah, angka-angka pada kolom ini tuh disalin langsung dari neraca masing-masing perusahaan secara terpisah. Terus kolom selanjutnya ada kolom penyesuaian dan eliminasi. Nah, ini tuh disediakan 2 kolom tambahan untuk mencatat debit dan kredit dari entry penyesuaian dan eliminasi konsolidasi. Terus kolom terakhir ada kolom konsolidasi pastinya, yaitu kolom terakhir digunakan untuk menghitung total akhir yang akan disajikan pada neraca konsolidasi. Terus ada fungsi rumus atau formulanya. Pertama menggunakan fungsi penjumlahan atau sum. Nah, ini tuh digunakan untuk menghitung total aset dan total ekuitas dan berfungsi untuk diterapkan di bagian bawah kolom debit dan kredit penyesuaian untuk memastikan bahwa jumlahnya itu seimbang atau balance yang menandakan tidak ada kesalahan posting. Terus ada rumus akun bersaldo normal debit, semisal itu kas, itu tuh dihitung dengan cara menjumlahkan saldo induk dan anak, kemudian ditambah penyesuaian debit, lalu dikurangi penyesuaian kredit. Nah, rumus ini dapat salin untuk di semua aset, karena formulanya sama. Selanjutnya ada rumus akun bersaldo normal kredit, semisal utang usaha. Dihitung dengan menjumlahkan saldo induk dan anak, kemudian dikurangi penyesuaian debit, lalu ditambah penyesuaian kredit. Dan tentunya rumus ini itu dapat disalin untuk semua akun kewajiban dan juga ekuitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus pada learning objective 3.10. Nah, pada 1 Januari 2016, Parent Corporation itu mengakuisisi saham voting subsidiary company senilai $4.500.000. Nah, pada saat akuisisi, ekuitas subsidiary itu bernilai $4.000.000 dan nilai wajar aset serta kewajibannya sama dengan nilai bukunya. Nah, selama tahun 2016, subsidiary itu melaporkan laba bersih $200.000 dan mengumpulkan dividen sebesar $100.000 yang belum dibayarkan hingga tanggal 31 Desember. Terus kita menghitung nilai wajar tersirat dan goodwill-nya karena 90% kepemilikan bernilai 4.500. Maka total nilai wajar tersirat atau implied fair value dari subsidiary adalah 5.000. Dari 4.500 itu dibagi dengan 90%. Dikurangi dengan nilai buku ekuitas sebesar 4.000, maka terdapat goodwill sebesar 100. Terus langsung aja kita mengerjakan entry kertas kerja yang A. Nah, entry ini tuh digunakan untuk memunculkan goodwill dan kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest, serta mengeliminasi akun modal subsidiary dan akun investasi parent. Terdapat
capital stock sebesar 3.000 pada debit, return earning sebesar 1.100 pada debit, dan goodwill sebesar 1.000 pada debit yang tadi dengan cara menghitung nilai wajar tersiratnya dan goodwill tadi. Terus ada investment in subsidiary sebesar 4.590 pada kredit dan juga non-controlling interest sebesar 510 pada kredit. Setelah itu kita akan mengerjakan entry kertas kerja B. Nah, entry ini tuh bertujuan untuk mengeliminasi piutang dan juga utang antar perusahaan terkait pengumuman dividen. Tentunya dividen payable atau utang dividen pada debit sebesar 90 dan juga receivable net itu pada kredit sebesar 90 juga. Jadi kertas kerja neraca konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2016 itu aset kas itu didapat dari parent sebesar 420 ditambah dengan subsidiary itu sebesar 200 ditambah dengan debitnya itu 0, kreditnya itu 0, jadi totalnya 620. Sedangkan piutang bersihnya itu parent sebesar 500 ditambah dengan subsidiary sebesar 1.300, debit 0, kredit eliminasinya itu 90, maka hasil akhirnya 1.710. Dan ada investasi pada anak dengan parent 4.590 dikurangi dengan kredit eliminasinya itu sebesar 4.590, maka akun investasi itu dieliminasi sepenuhnya atau hasilnya itu 0 atau dihilangkan. Nah, selanjutnya itu pada kolom aset itu ada goodwill dengan debit penyesuaian itu 1.000, maka dimunculkan sebagai hasil dari akuisisi. Selanjutnya ada pada kolom kewajiban dan ekuitas dengan saldo normal itu kredit. Ada utang usaha dengan parent sebesar 4.100 ditambah dengan subsidiary sebesar 800 dikurangi dengan debitnya itu 0 ditambah dengan kreditnya itu 0. Kenapa ditambah kredit? Karena saldo normalnya itu kredit, jadi hasil akhirnya itu 4.900. Sedangkan utang dividen itu dengan parentnya 600 tambah dengan subsidiary-nya itu 100 dikurangi dengan debit eliminasi itu 90, maka total saldo akhirnya itu ada 610. Selanjutnya ada modal sahamnya. Nah, ini tuh dengan parent 10.000 ditambah dengan subsidiary itu 3.000 dan dikurangi dengan debit eliminasinya 3.000, maka total hasil akhirnya itu ada 10.000. Nah, ini tuh hanya modal induk yang tersisa di neraca konsolidasi. Itu ada yang terakhir, ada kepentingan non pengendali. Itu ada kredit penyesuaian sebesar 510, maka ini tuh dimunculkan sebagai hak kepemilikan minoritas. Selanjutnya kita akan mengecek keseimbangannya. Jadi total debit itu 1.000 ditambah 90 ditambah 3.000 ditambah 1.100, maka hasilnya ketemu 5.190. Dan total kredit penyelesaiannya itu 90 ditambah dengan 4.590 ditambah dengan 510, maka hasilnya 5.190. Karena kolom dan debit kreditnya itu sama atau seimbang atau balance, maka perhitungan itu dapat dipastikan sudah diposting dengan benar pada kertas kerja atau worksheet.